sama Mbak Monik sama Mbak Sasha. Yo, betul banget Mbak Monik. Wah, pagi-pagi pasti udah pada mandi semua ya Iya, ini. ini pasti wanginya kecium sampai sini. Soalnya udah semangat mau sekolah minggu. Wah, untuk yang pertama kita mau memuji apa ya biar semangat gitu loh. Biar pemanasan. Iya, yang gerakannya agak. Iya. Wah, adik-adik udah pada mau berdiri semua ini. Yuk, berdiri yuk. Kita mau memujikan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Yuk bersama-sama. Jangan lupa ikutin gerakannya ya. Oke. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Yeay. Wah, udah semangat banget nih. Udah pasti. panas ini kayak badannya. Wah, selanjutnya kita mau hukum kasih dulu. Betul. Yuk kita sama-sama ucapin hukum kasih. Bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, hebat, pasti semuanya pada hafal ya hukum Betul kasihnya. banget. Walaupun liburan pasti tetap pada Iya ingat. dong, kan tetap rajin memuji Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin menghafalkan hukum kasih. Betul banget Mbak Monik. Tapi kayaknya nggak seru deh kalau kita langsung masuk ke firman. Oh Atau langsung iya, doa. kita mau memuji Tuhan sekali lagi kayaknya Betul. nih. Mau nyanyi apa sih Mbak Monik? Ini loh, karena kita anak Tuhan, kita pasti suka memuji Tuhan. Jadi kita mau menyanyikan Ada Kuasa dalam Pujian. Yuk kita langsung nyanyi aja ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah bekerja dalamku. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah bekerja dalamku. Allah bekerja dalam pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, dia iblis diluluh hancurkan, dihancurkan, dihancurkan. Yeay! Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah bekerja dalamku.
melanjutkan sekolah minggunya, ada baiknya kita berdoa dulu. Benar banget nih Mbak Monik. Yuk, Kak Sasha yang mau pimpin doanya ya. Yuk, kita mau melipat tangan. Tapi kita lupa, kita belum nyanyi lagu. Oh iya. Untuk berdoa, yuk kita siapkan tangannya, kita mau nyanyi lagu untuk berdoa. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih pada hari Minggu kali ini Kau masih bolehkan kami sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati supaya apa firman yang akan disampaikan nanti bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau puji 1 kali lagi, yaitu dalam nama Yesus. Yuk kita puji bersama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Pasti adik-adik udah gak sabar nih mau dengerin firman. Iya, firman minggu ini siapa yang bawain ya? Pasti pada penasaran. Yuk kita saksikan firman berikut ini. Yuk Mbak Sasha, yuk. Yuk. Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan 12. Cerita hari ini diberi judul Paulus dan Barnabas. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita kejahatan Saulus. Saulus yang dulunya orang jahat dan suka menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang ia sudah menjadi orang baik. Ia mengganti namanya menjadi Paulus. Setelah bertobat, ia mulai mengabarkan Injil ke seluruh tempat kepada bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Yahudi. Paulus tidak sendiri dalam mengabarkan Injil. Ia ditemani oleh seseorang bernama Barnabas. Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ia adalah orang yang pertama kali menerima Paulus setelah bertobat. Paulus dan Barnabas memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan semakin tersebar dan semakin banyak didengar orang, sehingga semakin banyak orang percaya dan bertobat. Setelah kembali dari Yerusalem, Paulus dan Barnabas berkumpul dan tinggal bersama dengan murid-murid lainnya di kota Antiokhia. Mereka yang pertama disebut sebagai orang Kristen. Pada suatu hari, ketika mereka sedang berdoa, Tuhan berbicara melalui Roh Kudus kepada mereka. Katanya,
khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah murid-murid Tuhan sebelum mempersilahkan Barnabas dan Saulus untuk pergi. Barnabas dan Paulus lalu pergi menggunakan perahu menuju Pulau Siprus. Bersama dengan Yohanes juga, mereka mengelilingi pulau itu untuk mengabarkan Injil sampai ke kota Pafos. Di kota Pafos, mereka bertemu dengan seorang gubernur yang bernama Sergius Paulus. Sergius Paulus adalah gubernur yang cerdas. Ia mengundang Paulus, Barnabas, dan Yohanes karena ia ingin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi, ada seorang nabi palsu dan tukang sihir bernama Elimas yang tidak suka kepada Paulus dan Barnabas dan Yohanes. Ia tidak suka jika gubernur Sergius menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tukang sihir itu berusaha menghalang-halangi mereka, menghasut, dan berkata pada sang gubernur bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Tiba-tiba, Roh Kudus berbicara kepada Paulus bahwa Elimas, si tukang sihir itu, berusaha membujuk gubernur Sergius agar tidak percaya pada Tuhan Yesus. Lalu Paulus berkata kepada tukang sihir itu, "Tangan Tuhan akan menimpa engkau, dan engkau akan menjadi buta selama beberapa hari, sehingga engkau tidak dapat melihat matahari." Seketika itu juga, Elimas merasa diliputi kabut dan gelap. Ia menjadi buta dan sambil meraba-raba, ia mencari orang untuk menuntun dia berjalan. Melihat kejadian itu, Gubernur Sergius menjadi takjub oleh ajaran Tuhan. Akhirnya, gubernur itu menjadi semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sekian cerita firman Tuhan kali ini. Sebagai penutup, kakak akan membagikan satu ayat hafalan kepada adik-adik di rumah. Ayat hafalan terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 9 yang begini bunyinya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Mari kita ulang satu kali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Adik-adik jangan lupa ya menghafalkan ayatnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik semua. Untuk aktivitas minggu ini akan dibagi menjadi kelas kecil dan juga kelas besar. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu meminta tolong kepada orang tua untuk mencetak lembar aktivitas yang sudah dibagikan. Nah, pertama, kakak akan menjelaskan untuk kelas kecil terlebih dahulu ya. Nah, untuk aktivitas kelas kecil, kita akan membantu Paulus dan Barnabas untuk menemukan jalan menemui Gubernur Sergius Paulus. Nah, setelah kita mencetak lembar aktivitas, alat-alat yang kita perlukan yaitu pertama adalah pensil warna, ballpoint, spidol, dan juga pensil. Nah, terserah teman-teman ya mau menggunakan yang mana saja. Pertama, kita akan mulai mewarnai bagian baju dari Barnabas dan juga Paulus. Wah, kita akan menggunakan warna ungu. Dan teman-teman boleh mewarnai semuanya sampai selesai. Nah, setelah kita warnai semuanya seperti ini, kita siap untuk mencari jalan bagi Paulus dan Barnabas untuk menemui Gubernur Sergius Paulus. Nah, mari kita hubungkan. Kita akan mencari jalannya lewat sini, lewat sini, lalu ke sini, seterusnya. Sampai akhirnya kita menghubungkan Paulus dan Barnabas dengan
Gubernur Sergius Paulus. Nah, beginilah selesainya aktivitas kelas kecil. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan aktivitas kelas besar. Nah, selanjutnya untuk kelas besar, kita akan memecahkan gambar-gambar ini ke dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris. Jadi, teman-teman hanya membutuhkan ballpoint atau pensil untuk mengerjakan aktivitas hari ini. Nah, kita pertama akan menerjemahkan dari gambar ini menjadi kata apa ya? Ternyata dari jaring laba-laba ini artinya huruf W. Yang kedua ada gambar dari gajah, ternyata huruf E. Nah, selanjutnya seperti itu teman-teman mengerjakan sampai habis. Kita isi semuanya. Akhirnya ini membentuk suatu kalimat, yaitu dalam bahasa Inggris, "We had to speak the word of God to you first. Since you rejected, we now turn to the Gentiles." Acts 13:46. Nah, dalam bahasa Indonesia artinya, memang kepada kamulah firman Tuhan harus diberitakan terlebih dahulu, tetapi kamu menolaknya. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 46. Nah, akhirnya selesai juga aktivitas kita pada hari ini. Kita sudah menghubungkan Paulus dan Barnabas dengan Sergius Paulus dan juga menerjemahkan kalimat sandi di sebelah ini. Nah, sekarang kita kembali untuk memuji Tuhan bersama-sama. Wah, seru banget firmannya nih. Mbak Monik tadi ingat nggak firmannya cerita tentang apa? Wah, jelas ingat dong. Tadi kan Mbak Monik juga ikut menyaksikan ceritanya hari ini tentang Paulus dan Barnabas. Nah, mereka ini pergi ke kota yang jauh untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Wah, awalnya ada yang nggak percaya, dia seorang tukang sihir. Tapi ternyata karena Tuhan berkuasa, wah, dia dibuat jadi buta selama beberapa hari. Terus gimana tuh Mbak Monik? Wah, karena akhirnya dia percaya, wah ternyata Tuhan itu ada. Akhirnya disembuhkan dong sama Paulus dan juga Barnabas. Luar biasa banget ternyata kasih Tuhan ya Mbak Monik. Ternyata Tuhan Yesus itu berkuasa sekali ya. Wah, karena Tuhan Yesus berkuasa, kita semua juga harus percaya. Nah, sekarang karena ceritanya udah selesai, aktivitasnya seru kan ya? seru banget. Jadi kita mau menutup sekolah minggu hari ini. Wah, sedih, tapi tenang aja, kita nggak akan langsung menutupnya. Iya. Sebelumnya kita mau ngapain dulu Mbak Monik? Kita mau berdoa. Wah, kita mau berdoa dulu. Siapa yang mimpin? Ayo. Bahasa siapa? Oh, ganti Mbak Monik ternyata. Oke, sekarang kita mau berdoa. Yuk. Nah, sebelum berdoa kita mau nyanyi dulu untuk melipat tangan berdoa. Yuk. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hari ini dalam sekolah minggu kami. Berkati apa yang sudah kami pelajari dan dengarkan pada hari ini dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati agar kami menjadi anak-anak yang taat dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Wah. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sekolah minggu hari ini untuk kirim fotonya. Ya, kenapa ketawa? Dari mana nih? Dari staff doa kan? Ya udah ya. Langsung jangan lupa. Oh iya. Ya. 1, 2, 3. Nah, kan udah nih kita udah berdoa. Iya, udah berdoa. Terus apa nih yang lupa Mbak Monik? Oh iya, jangan lupa teman-teman semua untuk foto waktu lagi ikut sekolah minggu. Iya, nonton sekolah minggunya. Iya, nanti fotonya bakal kita masukin ke sekolah minggu selanjutnya. Betul banget.
Nah, selanjutnya sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi satu lagi pujian, yaitu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Wah, sampai jumpa. Sampai jumpa di Dah. podcast selanjutnya. Selamat hari Minggu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya.